Halo, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pergudangan dan fasilitas pendukung. Pendahuluan, pergudangan diperlukan dalam semua industri sebagai bagian dalam mata rantai suplai dan distribusi. Semua barang, mulai bahan baku, barang setengah jadi, barang inventaris, dan barang jadi yang hendak dikirim memerlukan prosedur keluar masuk dan penataan dalam gudang. Perlunya manajemen gudang adalah pengelolaan dari aktivitas yang saling terkait dalam aktivitas penyimpanan barang sementara. Apa saja aktivitas penyimpanan barang itu? Penerimaan dari pemasok, handling barang, pengeluaran barang ke tujuan. Saat ini gudang memiliki arti luas dan lebih dari sekedar tempat penyimpanan saja. Gudang itu sendiri tidak menambah nilai barang secara langsung, tidak ada perubahan cita rasa, bentuk, kemasan, dan lain-lain. Intinya tidak ada kegiatan proses operasi pada barang, yang ada adalah aktivitas transportasi barang dari satu tempat ke tempat lainnya, itu secara umum kegiatan di gudang. Adapun beberapa aktivitas di dalam gudang secara sederhana antara lain yaitu, administrasi, penerimaan barang, penyimpanan barang, pengepakan barang ke tempat yang dituju, serta pengeluaran barang. Pergudangan merupakan bagian yang penting dari semua sistem logistik, karena merupakan jaringan primer di antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik berjalan. Pengertian gudang. Gudang adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang baik yang berupa raw material, barang WIP atau finished good. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan movement atau perpindahan, storage atau penyimpanan, dan information transfer atau transfer informasi. Jenis-jenis gudang. Macam-macam tipe gudang terdiri dari 1. Manufacturing plant warehouse, adalah gudang yang ada di pabrik. Transaksi meliputi penerimaan dan penyimpanan material, pengambilan material, penyimpanan barang jadi ke gudang, transaksi internal gudang, dan pengiriman barang jadi ke central warehouse, distribution warehouse, atau langsung ke konsumen. Manufacturing plant warehouse dapat dibagi lagi menjadi gudang operasional, gudang perlengkapan, gudang pemberangkatan, dan gudang musiman. 2. Central warehouse, adalah gudang pokok. Transaksi meliputi penerimaan barang jadi, penyimpanan barang jadi ke gudang, dan pengiriman barang jadi ke distribution warehouse. 3. Distribution warehouse, adalah gudang distribusi. Transaksi meliputi penerimaan barang jadi, penyimpanan barang yang diterima gudang, pengambilan dan persiapan barang yang akan dikirim, dan pengiriman barang ke konsumen. 4. Retailer warehouse, adalah gudang pengecer atau gudang yang dimiliki toko yang menjual barang langsung ke konsumen. Operasi-operasi pergudangan. Operasi dalam pergudangan meliputi penyimpanan dan penanganan barang mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pelabelan sampai pengiriman barang. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam operasi pergudangan antara lain transportasi, produksi, pelayanan pelanggan, serta biaya logistik. Jenis operasi pergudangan terdiri dari 1. Movement. Kegiatan ini memiliki fungsi memperbaiki perputaran inventory dan mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama. Meliputi aktivitas receiving, putway, customer order picking, packing, cross-docking, dan shipping. 2. Storage, yaitu aktivitas penyimpanan barang baik yang merupakan barang baku ataupun barang hasil produksi. 3. Information transfer, adalah aktivitas transfer informasi seperti informasi stok barang yang ada di gudang atau informasi-informasi yang lain. Klasifikasi persediaan dalam gudang. Klasifikasi persediaan barang dalam gudang terbagi menjadi 1. Berdasarkan fungsi barang. A. Sebagai raw material, merupakan barang yang akan diproses dan diberi nilai tambah untuk kemudian dapat dijual dan dipasarkan kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi. B. Sebagai WIP, adalah raw material yang dikenai proses untuk menjadi suatu produk hanya saja belum selesai atau setengah jalan. C. Sebagai finished good, merupakan barang yang siap untuk disajikan atau siap dipasarkan kepada konsumen. Dan D. Sebagai spare part atau peralatan, adalah barang yang tidak memberikan nilai tambah kepada suatu raw material untuk menjadi finished goods, tetapi berguna untuk mendukung kelancaran proses pembelian nilai tambah kepada raw material untuk menghasilkan finished goods. 2. Dipandang dari aliran arus barang.
Adanya perbedaan jenis finished goods maka aliran setiap barang tidak akan sama, diklasifikasikan menjadi, barang fast moving, barang medium moving, dan barang slow moving. Misi pergudangan. Misi pergudangan terdiri dari 1. Sebagai penyeimbang dan penyangga terhadap adanya variasi jadwal produksi dan permintaan. 2. Sebagai product mixing. Dan 3. Untuk memperpendek jarak distribusi. Manfaat pergudangan. Adapun manfaat pergudangan terdiri dari 1. Manufacturing support, 2. Product mixing, 3. Sebagai perlindungan terhadap barang, serta 4. Sebagai persediaan. Tata letak dalam gudang. Tata letak dalam gudang merupakan suatu metode peletakan barang dalam gudang untuk mempermudah, mempercepat dan meningkatkan efisiensi dari gudang tersebut dalam menampung barang maupun mengalirkan permintaan barang kepada pihak yang melakukan permintaan. Yang harus diperhatikan dalam tata letak barang dalam gudang adalah sistem pengukuran kecepatan yang baik dan sistem pengendalian yang baik. Racking System. Racking System memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas gudang tanpa harus melakukan pelebaran gudang. Racking System ini terdiri dari dua macam jenis rak yaitu 1. Rak permanen. Rak ini memiliki konstruksi bangunan yang permanen. Dan 2. Rak sementara. Peletakan barang di palet. Dalam pergudangan, palet adalah sebuah nampan dari kayu yang permukaan atas dan bawahnya datar. Tujuan dilakukannya peletakan barang di palet adalah agar benda dapat diangkat secara keseluruhan dalam satu palet dengan menggunakan forklift. Kegunaan tempat persediaan. Tempat penyimpanan persediaan diperlukan untuk 1. Mencapai transportasi yang ekonomis. 2. Mendapatkan keuntungan dari diskon pembelian dengan kuantitas banyak dan pembelian duluan. 3. Memelihara sumber persediaan. 4. Mendukung kebijakan pelayanan kepada pelanggan. Dan 5. Mengantisipasi kondisi perubahan pasar, seperti musiman, fluktuasi permintaan, dan lain sebagainya. Fungsi pergudangan menurut Frazel. Pergudangan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Receiving. 2. Prepackaging. 3. Putawai. 4. Storage. 5. Order picking. 6. Pengepakan dan atau pemberian harga. 7. Sortation. Dan 8. Pemuatan dan pengiriman. Sentralisasi fungsi penerimaan dan pengiriman. Dalam pergudangan terdapat hal yang disebut sentralisasi. Hal ini memiliki beberapa keuntungan dan kendala antara lain. 1. Keuntungan. Keuntungan yang timbul dari sentralisasi fungsi penerimaan dan pengiriman adalah memaksimalkan penggunaan peralatan, memaksimalkan penggunaan personal, efisiensi ruangan, dan pengurangan biaya fasilitas. 2. Kendala. Adapun kendala yang timbul dari adanya sentralisasi adalah jika pengaturan aliran material tidak tertib dapat menimbulkan kesemerawutan dan kemacetan. Fungsi penerimaan. Dalam pergudangan fungsi penerimaan antara lain yaitu 1. Menerima seluruh material yang datang dari pemasok eksternal maupun internal. Memeriksa material atau barang yang datang. 2. Memeriksa dokumen yang menyertai material tersebut. 3. Mencatat faktur penerimaan. 4. Mencatat jika ada kuantitas atau kualitas yang barang yang tidak sesuai. 5. Membuat laporan penerimaan barang. Dan 6. Mengirim ke tempat penyimpanan. Fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman dalam pergudangan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengepakan barang yang akan dikirim. 2. Pemberian alamat pada karton pembungkus atau kontainer. 3. Melakukan penimbangan kontainer. 4. Melakukan penempatan trailer. Dan 5. Loading dan distribusi. Ruang peralatan. Pengaturan ruang peralatan dalam pergudangan terdiri dari 1. Ruang untuk semua ukuran peralatan dari jenis tertentu. 2. Rak dibuat bertingkat, dengan tinggi maksimal kurang lebih 180 cm. 3. Gang atau aisle cukup untuk karyawan dan peralatan. Dan 4. Peralatan dikelompokkan atas jenis sama dan diidentifikasi agar mudah dicari. Sekian pemaparan mengenai pergudangan dan fasilitas pendukung. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih.